Tak mudah memang untuk menyempurnakan ibadah haji di saat jutaan orang dari berbagai penjuru bumi juga melaksanakan ibadah melempar jumroh. Meski telah dibagi beberapa kuota, tapi perjalanan ke sana melalui terowongan Mina tetap saja dipenuhi lautan manusia. Apalagi ketika di terowongan Mina, di mana ribuan orang berkumpul di satu tempat, maka berdesak-desakan menjadi salah satu hal yang tak bisa dipungkiri. Lalu seperti apa sebenarnya suasana berdesak-desakan di Mina? Bagaimana penuturan Ustadz Riza ketika melaksanakan ibadah haji tahun lalu? Benarkah ia juga sempat terlibat desak-desakan dengan jemaah lainnya? Kredit di atas itu penuh, kepenuhan inilah. Saya rasa melihat situasi seperti ini bisa dikatakan ini musibah yang memang terjadi ketika mereka beribadah, namun juga bisa disebutkan human error. Artinya sesuatu yang mesti diperbaiki dalam sistem melempar jamarat agar lebih rapi, lebih tertata, jam lebih terkondisi hingga jamaah tidak menumpuk. Sehingga kalau sudah menumpuk, maka yang terjadi berdesak-desakan. Saya pertama melihat situasi kondisi ya. Jamarat itu kita menaiki tangga eskalator dan itu ekstrim banget. Jadi eskalatornya begini, Mami. Jadi saya aja takut, ampun dah. Ini 1, 2, 3. Jadi curam banget, jadi ekstrim banget itu eskalatornya. Nah, ketika sampai di lokasinya sebenarnya besar sekali. Tapi yang paling membahayakan ketika melempar jamarat, karena di situ tidak diatur kondisinya, karena semua jamaah menyerbu batu untuk dilempar. Yang lemah bisa terinjak-injak, tersikut. Itu kondisinya memang. Nah, yang saya inginkan melempar jamarat itu harusnya rapi, pemirsa. Jangan seperti itu. Jadi semua geruduk dari sana, dari semua hulu. Wah, kasihan. Kita kalau nggak hati-hati kepala juga bisa kena lempar batu. Oleh karenanya harusnya ibadah itu dilakukan dengan rasa khusyuk. Itu dia umur kita nggak pernah ada yang tahu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Ya sedih lah karena mereka pergi juga mau ibadah. Apa yang terjadi di Tanah Suci tentu saja menyulut keprihatinan dari seluruh umat muslim di dunia. Dan di tengah duka ini pula, semua umat muslim menjalankan ibadah Idul Adha, termasuk para selebriti di negeri ini. Tidak ada lagi yang dicari selain ridho Sang Ilahi. Setidaknya inilah yang terlihat dari pedangdut Ayu Ting Ting. Kekasih syahir ini bahkan telah bisa menyumbang hewan kurban berupa sapi sebanyak 2 ekor. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan prosesi pemotongan hewan kurban pun dilakukan di depan kediaman mereka di Depok, Jawa Barat. Tak hanya sekedar menyaksikan, Ayu turun langsung mencacah hingga membagi-bagikan daging kurban untuk warga sekitar. 2 ekor sapi yang dikurbanin, ya mudah-mudahan aja biar berkah ya. Alhamdulillah ya, namanya setiap tahun dari dulu Ayu belum berhasil juga ya gantian, bener kata Ayu. Tapi ya sekarang kita bisa ngajakin yang di rumah ngebantuin, kita kurbanin, saudara juga kita kurbanin gitu. Alhamdulillah aja deh, berkah gitu. Udah kuncul pakai celana legging. Bagus. Ada si Ucup lagi belahin daging. Abang pilih yang mana? Keperawanan atau janda? Selain Ayu Ting Ting, ada pula Anissa Bahar beserta keluarga, hingga Yuni Syara dan anak-anaknya yang juga mengorbankan banyak sapi dan kambing atas nama keluarga. Juga orang-orang yang bekerja dengannya. Sama seperti Yuni Syara, keluarga Bahar pun ikut menyaksikan melakukan pencacahan hingga proses pembagian hewan kurban kepada masyarakat. Lalu bagaimana pula dengan Yuni Syara yang melakukan prosesi pemotongan hewan kurban di depan kediamannya berupa 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Ya pemirsa, aduh sapinya udah meninggal, udah wafat. Sedih banget sih, karena kita kan ngeliat hidupnya ya. Tapi ya mau bagaimana lagi, itu udah kodratnya dia kan. Dan dia sudah ikhlas menuju surga. Dan itu juga katanya darah yang dia keluarkan itu merupakan jalan kita juga untuk menuju surga. Pemirsa ya, saya mau bungkus-bungkusin daging dulu. Buat dibagi-bagiin sama yang membutuhkan. Semoga berkah, insya Allah tahun depan lebih banyak lagi motong, amin. Ini simbol aja, ini bagian dari yang saya lakukan. Korban di depan rumah, di sini ada 2 sapi, 4 kambing, tapi ini untuk
semua atas nama karyawan-karyawan saya. Jadi semua ada yang bekerja semua yang membantu saya selama ini di rumah maupun pekerjaan saya sebagai penyanyi atas nama mereka semua. Enggak. Tapi pas fotonya pertamanya enggak. Maksudnya pas mulainya aku takut, tapi pas udah dipotongnya enggak. Delapan, 9 gitu. Saya seneng gitu. Di mana aja tuh Bun? Katanya disebar ya? Di Batu ada, di Sawangan ada, terus di Puncak ada, terus selanjutnya di sini. Mereka bikin 150 kupon ya kemarin. Semoga semakin ikhlas kita, semakin bisa lebih baik dari waktu. Tak ingin melewatkan momentum Idul Adha bersama keluarga, Syahrini sengaja terbang dari Jepang lebih cepat daripada jadwal semestinya. Lalu seperti apa suasana Idul Adha Syahrini tahun ini? Benarkah Syahrini sepanjang hari kemarin tampak berbinar ketika menggendong bayi kembar Rani? Saksikan kisahnya sesaat lagi, tetap di Intens. Momentum Idul Adha tahun ini juga dimanfaatkan Syahrini untuk berkurban. Tak tanggung-tanggung, Syahrini pun berkurban 2 ekor sapi. Lalu seperti apa Syahrini merangkai kebersamaan dengan keluarga di Hari Raya Kurban pasca pulang dari luar negeri? Benarkah Syahrini yang seharian menggendong anak Rani tak sabar untuk menikah dan segera memiliki momongan?